Sebenarnya saya di dunia kecantikan itu udah 4 tahun. Titik terendah itu emang benar-benar tuh habis ibu meninggal, papa meninggal, dan bayangin pada saat papa meninggal kita anak-anaknya nggak bisa lihat. Di situ juga kita sekeluarga lagi positif. Masa depanmu itu ditentukan oleh seberapa besar mimpimu, kerja kerasmu, dan orang di sekitarmu. Halo Mbak. Selamat datang di FR Beauty Clinic, Miss ya. Oh iya, dicek dulu. Aman ya? Aman. Oke, saya ini sudah janjian sama ownernya. Vira ada? Ada, sebentar saya panggilkan ya. Oke. Cek lantai 2, Monitor. owner ada tamu, ditunggu di lobi ya sekarang. Oke. Memiliki bisnis sendiri atau menjadi pengusaha adalah impian banyak orang, apalagi dimulai dari usia yang terbilang muda. Namun faktanya, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, apalagi jika hanya memiliki sedikit ilmu tentang wirausaha. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah janjian dengan salah satu pengusaha muda yang ada di Kota Palu, Vira, pemilik dari FR Beauty Clinic. Halo, Halo, Vira, ya. apa kabar Vir? Baik. Wih, saya ini baru kali ini datang ke tempatnya Vira ini. Ternyata tempatmu ini strategis juga ya di tengah Kota Palu ya. Serius. Serius, Ya, oke. nyaman lagi di sini. Vir, ini saya pengen cari tahu ya bagaimana ceritanya Vira yang tergolong masih muda ini, terus menjadi seorang pengusaha, punya banyak bisnis, dengar-dengar kayak gitu, apalagi di Kota Palu. Kita bakal berbagi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah lagi nonton kita. Boleh, ya. boleh. Yuk kita ngobrol di situ Siap. aja kali ya. Nama Makfira Abdul mungkin belum terlalu akrab di telinga kita. Nyatanya, dia adalah seorang pengusaha yang cukup sukses dalam dunia kecantikan. Vira, kelahiran 20 Maret 1993 ini, merupakan sosok seorang perempuan yang sangat ramah, supel, mudah bergaul dengan siapa saja. Perempuan cantik berhijab yang akrab dipanggil Vira ini telah menjadi seorang pengusaha di usia muda. Vira memiliki latar belakang pendidikan di dunia kesehatan. Pendidikan di bidang kesehatan diawali dengan mengambil diploma 3 bidang kesehatan di Kota Palu. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang strata 1, S1 di Kota Semarang, Jawa Tengah, juga bidang kesehatan. Keinginannya untuk terus belajar sangatlah kuat, sehingga ia melanjutkan ke jenjang strata 2 untuk mengambil magister kesehatan juga di Kota Semarang, tepatnya di Universitas Diponegoro. Pemirsa, Vira membangun usahanya tidak secara instan loh. Usahanya dibangun dari bawah, mulai dari nol. Penuh dengan perjuangan, pengorbanan, penuh dengan tetesan keringat dan air mata. Bungsu dari 3 bersaudara ini, yang semuanya perempuan, juga sangat menyukai dunia modeling yang juga ia tekuni hingga saat ini. Tubuhnya yang tinggi dan parasnya yang cantik memang sangat cocok sebagai seorang model. Nah pemirsa, Vira ini sebenarnya saya udah tidak asing lagi dengan sosok seorang Vira ini. Karena memang biasanya kita ketemuan nih di acara-acara, kalau saya nge-MC di panggung, dianya jadi juri untuk acara-acara pemilihan duta-duta kecantikan lah kayak gitu ya. Tapi belum banyak orang yang tahu bahwa Vira ini ternyata memang punya banyak usaha. Salah satunya adalah FR Beauty Clinic ini. Vir, memang dari dulu sudah punya cita-cita gitu jadi pengusaha, memiliki bisnis sendiri. Karena kan kalau mau dilihat dari tampilannya Vira kan memang dari dulu udah lekat banget dengan panggung-panggung kecantikan gitu ya kan. Jadi
duta-duta perwakilan dari Sulawesi Tengah. Cerita dikit dong. Sebenarnya Arya nggak pernah bermimpi seperti ini. Karena saya kan mungkin Arya tahu ya, karena saya mungkin di bidang modeling juga, otomatis ketika kehidupan di modeling itu berarti ada kaitannya dengan kecantikan. Oke. Pada saat itu karena memang basicnya saya bukan dari kedokteran, saya lulusan kesehatan. Cuma karena saya lihat passion saya ini kayaknya lebih ke kecantikan. Jadi saya kuliah di kesehatan, terus saya beloknya tuh lebih ke kuliahnya estetik medik, lebih ke kecantikan. Jadi ngalir gitu. Nah dulu di mana kuliahnya? Kuliahnya di Semarang. Di Semarang. Kebetulan. Nah terus itu berarti bisa dong dari keluarga udah mandiri ke Jawa. Benar-benar. Ya, cerita dikit dong, Vira ini anak berapa? Berapa bersaudara ya? Kalau saya tuh anak terakhir. Palu. Belum, karena di Semarang itu awal mulanya konveksi ya. Konveksi itu karena di Semarang itu lingkungannya tuh kan banyak pabrik konveksi. Jadi punya teman, saya, kayaknya peluangnya nih bagus. Berarti itu masih zaman-zaman kuliah sudah kepikiran gitu ya, untuk memulai bisnis sendiri, tapi masih kerja bareng sama teman di sana ya. Benar. Mengawali dari konveksi. Karena kok kayaknya ini peluangnya. Benar-benar. Nah dari konveksi itu akhirnya dibawa ke Palu. Iya. Dari konveksi itu karena saya lihat peluangnya memang di Palu tuh bagus. Saya coba masuk di tiap-tiap kampus. Kebetulan pas pulang ke Palu masuk di tiap-tiap kampus itu nawarin, Pak gimana daripada ngambil di Palu, saya punya di Semarang gitu, produksi langsung, mungkin lebih murah lagi, menawarkan. Jadi ya ngalir gitu. Berarti aja. datang dong ya, Vira door to door gitu, iya, ke sekolah, benar, ke kantor, nawarin. Benar. Sosok seorang Vira ini berjuang sendiri di situ. Iya, benar. Ini rusak dong kulitnya. Mataharinya Palu kan begitu terik ya. Tapi dari semangatnya Vira itu akhirnya berbuah hasil ya. Alhamdulillah. Berkembang dengan bagus bisnis konveksinya itu. Terus nggak berhenti sampai di situ saja, Vira? Dari konveksi kemana lagi? Iya, karena dari konveksi itu saya mulai ke kecantikan itu. Dari kecantikan, kafe juga pernah. Buka kafe? Ya, benar. Dan itu sendiri juga, tidak dengan teman? Sendiri. Iya. Waduh. Sendiri. Kalau kafe itu sendiri. Berarti dari konveksi terus akhirnya berkembang lagi buka kafe. Iya, benar. Berapa lama kafenya dibuka? Kafenya kontrak itu kan 2 tahun. Udah selesai 2 tahun. Terus pandemi juga. Jadi barang-barang yang di kafe itu saya amankan. Maksudnya saya cari kontrakan yang maksudnya agak luas. Terus barang-barangnya saya simpan situ. Kebetulan pada saat itu kebakaran. Kebakaran di kontrakannya? Iya, kontrakannya di kampus dia ya, kalau nggak salah Pas kebakaran itu ya. Jadi kebakaran barang-barangnya habis semua. Semuanya Padahal habis. baru rencana mau buka lagi karena kan tinggal nyari kontrakan. Ya, tapi malah kebakaran. Jadi untuk mencari waktu akhirnya barang-barang itu ditaruh di tempat itu malah justru ada kejadian kebakaran. Aduh, sedih dengarnya. Iya, beberapa waktu yang lalu ya. Iya, benar. Jadi habis dong semuanya di dalam. Habis. Semua peralatan kafe di situ iya, semua. Benar. Semua dari kursi, semua tuh kelengkapan kafe, kulkas dan lain-lain tuh habis. Ya ampun. Dan itu menjadi satu cobaan buat Vira. Terus ada keinginan untuk bangkit lagi membuka kembali kafe? Ada sebenarnya pas kebakaran itu ya, karena jujur ya, lihat orang di sekitarku itu saya pengen, maksudnya udah Kak, misalnya nih saya ada orang di sekitar, Kak nanti untuk kafe kamu ya yang kelola pada saat itu. Jadi kayak nggak enaknya itu udah dapat cobaan terus kayak nggak enak sama orang itu. Ya Allah, kok mereka tuh kayak bergantung, sudah semangat, habis buka klinik kita teruskan di kafe ini. Karena kan tinggal cari kontrakan. Pada saat itu ya kebakar. Ada kebakaran ya, cobaan ya. Cobaan kayak gitu tuh pada saat di konveksi pernah ngalamin nggak? Mungkin tidak seberat itu kan? Tidak seberat itu, tapi namanya usaha, namanya bisnis pasti
cobaan itu pasti Ada ada. up down Ada lah ya. pasti. Jadi tinggal kita aja yang motivasi diri Oke. sendiri gitu. Oke, nah terus Vira kan di Palu ini kan banyak sekali orang buka usaha. Iya. Mulai dari kuliner, ya konveksi juga, terus juga udah mulai banyak juga tuh beauty klinik. Benar. Terus juga Menjamur yang malah. menjamur itu malah justru yang Iya, benar. warkop dan juga kafe. Kalau Vira terus punya kepikiran apa awalnya sampai tiba-tiba mau mengarah ke klinik gitu? Sebenarnya seperti tadi kembali lagi karena saya memang di dunia modeling berarti ada kaitannya dengan kecantikan. Oke. Dan saya berpikir bahwa peluang di kecantikan itu nggak ada matinya. Kenapa? Itu bahan pokok ibarat nasi ya. Itu bahan pokok untuk wanita-wanita. Kecuali perempuan udah nggak ada di dunia ini, mungkin nggak butuh perawatan, Tidak butuh perawatan, kecantikan kayak gitu. Oke, Vira berjuang sendirian. Benar. Banyak teman-teman atau mungkin keluarga-keluarga yang juga yang ikut membantu kali ya si Viranya. Benar. Saudara-saudara ikut support dong ya? Saudara, teman, support lah. Vir, menjadi pebisnis itu kan sebenarnya tidak gampang-gampang susah ya. Benar-benar. Jadi pebisnis gampang-gampang susah. Orang tua sendiri dan juga keluarga memang ada basicnya sebagai pebisnis gitu? Dari orang tua emang ada, cuma tidak pure di usaha karena bapak PNS juga. Cuma kita dari kecil diajarkan walaupun misalnya bapak PNS tapi harus punya usaha. Oke. Kayak gitu. Oke. Terus kakak 3 bersaudara tuh keluarga emang yang pertama kan PNS juga tapi dia punya usaha. Punya Jadi usaha. mungkin berangkat dari didikan orang tua juga walaupun misalnya kita PNS atau mungkin kita kerja Sudah di punya instansi kerjaan, tapi ya. kita harus punya usaha kayak gitu yang menolong gitu. Oke, berarti artinya menjadi pengusaha ini bisa kita lakukan dengan punya pekerjaan yang lain juga gitu ya? Iya, benar. Oke, dan itu yang mendorong si Vira Benar, untuk membuka usaha dan berani menjadi pebisnis. Iya benar dan pengen juga maksudnya teman-teman yang di sekelilingku itu saya dari dulu memang dari kecil itu pengen membuka lowongan kerja untuk teman-teman, membantu teman-teman. Mulia kayak sekali gitu. hatimu. Berupaya untuk Iya. membuka juga lahan pekerjaan untuk orang-orang Iya lain dan di luar sana buktinya ya. yang saya maksudnya yang kerja dengan saya tuh teman-teman. Teman-teman saya, yang kayak kenal gitu. juga Iya gitu ya. teman-teman yang kenal. By the way, Vira ini sebenarnya umurnya berapa sih, Vir? Oh umur Tebak-tebak ya, tebak-tebak. 17 tahun, nggak mungkin, tidak mungkin. 27 tahun, hampir. Lewat. Oh, 25 tahun. sensitif nih Nggak apa-apa, nih ya. namanya juga pengusaha muda. Kita harus iya, tahu, oh iya, ternyata oke. si Vira ini memang masih dengan Benar. usia yang sangat muda memulai karir bisnisnya di Kota Palu ini. 25 tahun? 28 dong. 28 tahun. Tapi ya ampun. memulainya dari 24 tahun. Berarti kamu mulainya dari usia 24 tahun tahun. di Semarang Iya, benar. pada saat kamu kuliah. Iya benar, Dan sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 tahun. dengan berbagai macam bisnis, mulai dari konveksi, kemudian juga kafe, Kafe. dan sekarang sampai ke beauty clinic. Iya. Luar Ada biasa. lagi ya? Apa lagi? Beras. Serius? Benar. Jualan beras? Jualan beras. Secantik ini ikutan jualan beras. Yang penting Di- halal dong. Yang penting halal, betul. Nah pemirsa, seorang Vira juga sempat jualan beras di Kota Palu. Iya. Bagaimana ceritanya? Jangan ganti channel TV kamu, tetap di TVRI Sulawesi Tengah di program Pengusaha Muda. Sebelum memulai usaha di bidang kecantikan, Vira mengaku juga sudah menekuni berbagai usaha lainnya. Usaha yang pertama digelutinya adalah usaha konveksi. Usaha ini dijalaninya tidak terlalu lama pemirsa. Kemudian ia berhenti karena ia ingin beralih dan fokus pada usaha di bidang kecantikan.
Nah, pemirsa, usaha pertamanya di bidang kecantikan dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain selama kurang lebih 2 tahun. Vira juga pernah membuka usaha sembako utamanya beras dan juga ia lakukan dengan bekerja sama dengan orang lain. Usaha berdagang beras ini tetap berjalan hingga saat ini loh pemirsa, di tengah kesibukannya sebagai pengusaha kecantikan. Oke pemirsa, masih menyaksikan program Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Kita masih dengan Vira, si wanita cantik yang ada di Kota Palu ini. Salah satu pebisnis muda ya, pengusaha muda yang sudah memulai karirnya dari berbagai usaha, berbagai bisnis, dan sekarang juga sudah punya satu bisnis yang bisa dikatakan cukup terkenal di Kota Palu. Tapi saya tertarik Vir, tadi tentang ceritanya seorang Vira nih, wanita cantik ini ikut jualan beras. Gimana ceritanya itu Vir? Coba cerita. Sebenarnya kalau bisnis beras itu relasi juga sih sama teman. Kebetulan teman ini itu pasien saya sendiri. Oh, jadi pasien karena, dari sini? Iya benar. Karena treatment perawatan di klinik, akhirnya kan kalau saya tuh kan selalu dekat ke pasien. Maksudnya sering say hello lah biar dekat ya gitu. Terus tiba-tiba nawarin, saya lihat peluangnya nih bagus nih. Tawarkan apa? Jual beras toran begitu. Kerjasama. Oh, kerjasama. Oke, tidak langsung jual beras, iya, tapi kerjasama. lebih kerjasama. Oke. Gimana kalau kerjasama? Bentuknya seperti gini? apa kerjasamanya? Kerjasamanya misalnya nih kayak dia kan kemarin sempat kebetulan dia kan orang Bali. Ibu Made ini kan orang Bali, tapi dia bingung untuk mengembangkan, mungkin butuh ada investor gitu. Cuma dari awal saya sudah ngomong ke dia, saya nggak apa-apa kerjasama, tapi kalau untuk saya full, misalnya full di toko ngejual langsung atau apa, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin karena saya memang fokusnya di klinik, tapi untuk invest mungkin bagi hasil, kalau memang bagi hasilnya bagus, kenapa enggak? Peluangnya ada ya, ayo kayak gitu. Takutnya juga tanganmu agak-agak gimana gitu ya, ngurusin tapi lebih karung-karung beras. Tapi lebih bagus kalau misalnya kadang kalau lagi ada waktu, saya langsung terjun. Berapa lama jalannya itu bisnis berasnya tuh? Ini sih belum terlalu lama, setahun lebih lah. Oke. Dan sampai sekarang masih jalan? Sampai sekarang, alhamdulillah. Waduh, beras apa yang dijual? Beras apa? Beras jenis apa? Semua jenis beras, iya. Wih, luar biasa loh. Dan ini pasarnya sudah ke mana-mana? Iya, dan kita menjual grosir juga. Jadi misalnya yang di pasar-pasar Pasomba Impres itu mereka ngambilnya kadang di kita gitu. Oh, kirain orang keluar dari beauty clinic ini dapat bonus beras gitu. Oh iya, mungkin. Oke. Nah, terus ngelihat Vira ini sudah banting tulang lah ya, masih di usia yang muda. Dimulai dari usia 24 tahun, sekarang udah usia 28 tahun, 4 tahun. Keluarga, orang tua ngelihatnya Vira ini perempuan yang cukup tangguh lah untuk memulai atau menjalankan bisnis dengan berbagai macam usaha gitu. Gimana support yang diberikan oleh keluarga dan juga? Kalau support alhamdulillah, karena kebetulan kedua orang tua ini memang kalau menurut kamu itu baik ya dilakukan, tapi yang penting itu masih wajar dan maksudnya bisnis itu yang penting itu masih jalannya yang bagus lah kayak gitu. Namanya orang tua tuh pasti kan khawatir ya, khawatir gini anakku sendiri kayak gini ngurus bisnis, macam-macam bisnis, tapi ya kembali lagi sih kayak support itu dari orang tua, makanya mungkin karena support dari orang tua, doa dari orang tua ya alhamdulillah. Oke, jadi jalan semuanya. Jalan alhamdulillah, ada aja kalau dukungan dari orang tua, support dari orang tua itu luar biasa. Apalagi belum ada yang mendampingi ya. Wow, itu dia. Atau mungkin memang sudah ada pendamping ini untuk mendampingi kemana-mana gitu maksudnya. Oh, ada manajer gitu ya, manajer, asisten yang menemani untuk usahanya ya. Sekilas itu ada, tapi kalau masalah hati belum buka. Belum. Oke. Waduh, seorang gadis sebagai pengusaha muda memiliki bisnis sendiri dan berjuang sendiri juga di Kota Palu. Bener. Sudah cukup berada di posisi yang stabil, apalagi yang dicari ya? Apa ya? Oke, Fir. Udah nih, konveksi udah main nih di sini, terus juga udah main kafe juga, kuliner. Iya. Terus juga ya termasuk beras juga. Iya, benar. Terus masuk juga di beauty clinic gitu.
punya ini gambaran lain lagi nggak ke depannya sebelum nanti kita ngomongin tentang beauty clinic ya? Ada punya impian lagi nggak? Ada ambisi juga punya usaha yang lain? Kembali lagi, namanya manusia itu pasti kita Selalu tidak ada puas ya? selalu tidak puas. Selalu, apalagi di bisnis, terus selalu lihat Pengen ini punya mall peluang, kali ya, pengen punya lihat mall. ini, amin, diaminkan Kak. Apa yang jadi impianmu sekarang? Sebenarnya kayak gini aja Sudah tidak pernah bermimpi seperti ini Oh, iya? sebelumnya. Iya. sama sekali tidak punya impian dulu Tidak. bahwa akan menjadi seorang pebisnis muda tidak ya? pernah, dan tidak pernah terfikirkan saya akan maksudnya mempekerjakan beberapa orang, bahkan mungkin lebih dari 10, Iya, oke. bahkan saya bisa mempekerjakan dokter, itu sama sekali Membuka Benar. lahan pekerjaan untuk orang-orang, lain, ya? iya. Oke, dan itu menjadi satu yang sangat mulia juga selain menjadi pebisnis muda, sukses untuk dirinya sendiri tapi juga bisa mensukseskan orang lain ya dari usaha-usahanya kamu ya. Oke, saya tertarik dengan yang namanya FR Beauty Clinic ini. Kira-kira seperti apa FR Beauty ini dibangun dari awal dan sekarang sudah berkembang menjadi salah satu klinik kecantikan di Kota Palu yang punya banyak pelanggan dan juga sudah mempekerjakan banyak orang. Dan ada keunikan sebenarnya saya ngelihat dari karyawan-karyawannya. Sebentar kita bakal bahas tentang beauty kliniknya dari seorang Vira ya.